Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengadakan majelis ilmu yang juga disebut dengan majelis zikir. Ya. Cuman sebelum saya mulai, saya mau sedikit tanya dulu. Ini yang hadir dokter atau perawat atau gimana? Yang rata-rata apa? Semua dokter apa gimana? Rata-rata kayaknya yang perawat ada juga. Nah. Dokter, ada dokter Haikal. Oh iya. Terus kalau yang lain? Karyawan biasa atau karyawan aja? Betul. Oh, mumtaz. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Karena penting kita kalau dokter, biasanya dokter itu suka ngasih obat apa? Obat tidur, betul nggak? Ada kalau pasien yang nggak bisa tidur dikasih obat tidur. Ada yang bilang begini, saya nggak tahu bener enggak, ntar saya tanya, antum yang jawab. Ada yang bilang katanya di Inggris, di Eropa itu mereka mengkonsumsi obat tidur. Termasuk konsumen terbesar katanya, makan sanak dan sebagainya. Tapi orang Islam paling jarang katanya makan obat tersebut. Ketika ditanya kenapa jarang, katanya karena obat tidurnya udah ada, alami lagi. Apa tahu? Pengajian, kalau lagi pengajian tidur semua. Nah mudah-mudahan kita nggak kena seperti itu ya, dokter-dokter dan juga perawat di sini. Kajian kita kali ini ditulisnya tadi fikih taharah atau fikih bersuci. Sebenarnya saya tidak tulis seperti itu temanya, cuma ditulis oleh panitia, Allahu a'lam. Kajian fikih ini memang sebenarnya sulit untuk dibahas dalam satu pertemuan. Apalagi tiba-tiba kita datang kemudian membahas tentang fikih taharah bersuci. Dan kita tidak memiliki latar belakang tentang ilmu fikih. Jadi kalau ditanya fikih itu apa, nanti mungkin sebagian tidak tahu. Jadi kalau saya tanya fikih itu apa, ada yang tahu nggak? Saya sengaja sering nanya supaya tidak, karena saya tahu tadi obat alami kan, supaya tidak itu saya tanya terus. Nah, supaya tidak ada yang tidur. Fikih itu apa artinya? Hah? Oh, pemahaman, betul secara bahasa. Tapi secara istilah syariat apa? Ilmu fikih itu ilmu apa sih? Kalau saya tanya ilmu fikih ilmu apa? Kan masing-masing ilmu ada yang dipelajari di situ. Di dalam kedokteran ada ilmu-ilmu tertentu yang dipelajari apa saja, kan dijelaskan. Ilmu fikih itu apa? Terus saya perawat, saya dokter. Ngapain saya belajar fikih? Kan pertanyaan. Nah, ini perlu dijawab. Kemudian juga kan ilmu agama banyak. Ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ilmu tafsir dan sebagainya. Kenapa dari semua ilmu itu yang saya pelajari fikih misalkan? Saya sekedar memberi pertanyaan-pertanyaan untuk merangsang supaya kita ada kemauan untuk mengetahui lebih mendalam tentang fikih. Jadi fikih itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hal-hal praktis seorang muslim. Jadi praktis. Saya ngajar akidah. Ketika saya ngajarin akidah,
Itu di antara yang hadir, dia bilang, buat apa saya hadir dengerin pelajaran akidah? Karena akidah kan bersifat apa? Kepercayaan, tidak keyakinan, tidak ada yang dipraktekkan. Beda dengan fikih. Kalau fikih dipraktekkan, belajar berwudu. Caranya wudu gimana? Ambil air, diajarin, praktis, bisa dipraktekkan. Nah jadi kalau orang belajar akidah, kemudian saya praktekin yang mana? Nah ini dia tidak tahu definisi akidah apa, definisi fikih apa. Jelas? Ya, jadi kalau yang mempelajari hal-hal yang praktis itu fikih. Kemudian, pentingan mana belajar akidah atau belajar fikih? Mana lebih penting? Kan zaman sekarang serba diadu, mana yang lebih penting ini atau itu kadang-kadang. Mana yang lebih penting? Akidah. Enggak apa-apa jawab, enggak ada hukuman, ada hadiah ada. Enggak akan dikirangin KPI-nya, tenang. Nah, tenang kalau aja. salah aman. Apa namanya? Pentingan mana? Akidah atau fikih? Hah? Akidah. Mana angkat tangan yang akidah? Yang lain? Satu orang. Yang pilih akidah ya. dulu siapa? Yang fikih yang akidah siapa? Yang fikih? Yang fikih? Yang netral, Masya Allah, ini banyak. Kalau pemilu ini semuanya, dua-duanya penting, sama-sama penting. Pentingan yang mana? Kan pertanyaannya pentingan mana? Akidah. Baik. Pertanyaan berikutnya, zaman Nabi ada nggak pelajaran akidah? Pelajaran fikih, ada nggak? Nabi pernah nggak? Ayo kita kajian fikih, ayo kajian akidah, ada tidak? Hah? Ada tidak? Hah? Khusus ada tidak? Tidak ada. Iya, semua ada nggak? Bukan berarti fikih nggak ada contoh dari Nabi, akidah tidak ada dari Nabi. Tapi maksud saya di zaman Nabi ada tidak pelajaran khusus tentang fikih, pelajaran khusus tentang akidah? Ada tidak? Nggak ada. Kenapa saya tanya begini? Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, mana yang lebih penting fikih dan akidah? Karena ini sering ditanyakan atau sering dibenturkan. Antara fikih dengan akidah ini sering dibenturkan. Yang pertama belajar akidah dulu. Akidah dulu. Ntar yang satu mengatakan, oh enggak fikih, oh akidah. Bingung. Akhirnya orang sebagian belajarnya akidah terus. Sebagian belajar fikih terus. Dan dia lupa bahwa di zaman Nabi tidak ada akidah, tidak ada fikih dalam artian pengkhususan. Pada zaman dahulu ilmu itu satu kesatuan. Jadi kalau kita mau merujuk pada zaman Nabi SAW, ilmu akidah itu dan ilmu fikih semua berkaitan. Maka ketika kita mempelajari fikih, sama dengan kita mempelajari akidah. Paham nggak? Belum paham ya? Ya. Ini penting saya beritahu karena begini. Ada orang panggilnya apa ya? Kalau ibu-ibu kebetulan. Apa panggilannya? Ukhti. Iya, ukhti, kemudian atau akhwat dan ikhwan. Akhwat kadang-kadang pakai jilbab. Yang laki-laki di sini semua Masya Allah menutup aurat. Tadi sholat Jumat, Bapak-bapak, semua sholat Jumat ya? Sholat. Tadi saya mau nanya, pas masuk ke dalam masjid, ada satpam nggak di depan masjid? Mau masuk ditanya, kamu udah wudhu belum? Ada gak? Ada nggak? Ada atau tidak? Tidak ada. Pas mau masuk ke dalam masjid, ada yang tidak tanya, kamu hadas besar, hadas kecil nggak? Ada nggak yang nanya? Nggak ada. Yang akhwat juga, kalau mau sholat, ada nggak yang tanya-tanya? Enggak kan? Nggak ada yang tanya. Nah, tapi saya mau tanya lagi, di dalam masjid itu kira-kira pada saat semua sholat Jumat, mereka sudah wudhu atau belum?
Sudah atau belum? Ada nggak yang yakin bahwa mereka semua sudah wudu? Angkat tangan. Yang yakin angkat tangan. Ini yang nggak yakin juga. Yang nggak yakin? Yang yakin? Yang yakin angkat tangan, yang yakin. Nah, yang yakin bahwasannya orang masuk ke masjid atau orang sholat, kemungkinan kita jangan bilang 100% deh. 98 atau 99,99% sudah wudu semua. Siapa yang yakin? Angkat tangan semua. Yang yakin. Termasuk yang yakin. Yang yakin insya Allah sudah pada wudu siapa? Artinya kita bisa pastikan bahwa di dalam masjid insya Allah semua wudu. Padahal kita nggak lihat. Mereka semua suci dari hadas besar dan hadas kecil. Insya Allah. Dan tidak ada yang sengaja. Datang-datang ke masjid, enggak, saya enggak mau wudu tapi ke masjid. Kalau mereka tahu, ngerti, kecuali mereka enggak ngerti. Jelas tidak? Pasti mereka berwudu terlebih dahulu. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka sebelum sholat, mereka berwudu terlebih dahulu. Padahal tidak ada yang lihat, tidak ada satpam yang tanya. Tidak ada yang interogasi dulu. Sudah wudu belum? Sudah bersuci belum dari hadas besar dan kecil? Tidak ada yang tanya. Kira-kira apa yang menyebabkan kita nggak usah ngurusin orang dulu, kita sendiri pribadi melakukan itu semua sebelum kita beribadah kepada Allah, sebelum kita sholat, ketika kita masuk ke dalam masjid, kira-kira apa? Siapa yang bilang iman? Masya Allah, ahsan. Iman itu urusan apa? Fikih atau apa? Akidah. Berarti berkaitan tidak fikih dengan akidah? Berkaitan. Fikih dengan akidah sangat erat kaitannya. Bukan sangat erat, bahkan fikih itu akidah. Mempraktekkan fikih, mempraktekkan akidah. Saya mau tanya, itu siapa namanya? Dadan. Dadan, kalau, saya tanya pribadi, jawabnya bebas. Kalau ada peraturan bilang gini, masuk ke kamar mandi, ya Dadan ya, harus pakai baju warnanya merah, rambutnya harus dicat merah, misal aja, harus merah-merah. Terus nggak ada yang lihat di rumah kita sendiri, di kamar sendiri nggak ada yang lihat, masuk ke kamar mandi, kira-kira dipraktekin nggak? Nggak kan? Nggak akan dipraktekin. Tapi ketika Dadan selama ini, saya mau tanya, jawab jujur, jangan malu, nggak apa-apa. Masuk ke kamar mandi. Ketika buang air kecil, apa yang dilakukan? Mau nggak kena pakaian? Nggak mau. Dibersihkan tidak? Dibersihkan. Kalau kena pakaian, dipakai sholat nggak bajunya? Nggak dipakai sholat. Jelas. Apa yang membuat Dadan melakukan itu? Kenapa sebabnya? Keyakinan dan iman. Karena tahu Allah yang ngatur, betul tidak? Karena dia yakini itu. Tapi ini banyak orang ketika sudah rutin lupa akan aspek itu. Dia lupa udah. Paham ya? Paham. Jadi Dadan ada yang lebih dari itu. Ketika kita berhubungan, kalau yang sudah menikah, suami istri, ada aturannya. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Siapa manusia yang merdeka, yang bebas, bukan budak, mau diatur-atur urusan pribadi, privasi bahasa sekarangnya. Ada nggak yang mau diatur sama orang? Ada undang-undang nomor sekian-sekian, kalau mau melakukan hubungan harus begini begitu. Kalau mau masuk ke kamar mandi harus begini. Kalau mau tidur harus begini. Ada nggak? Mau nggak diatur? Mau nggak? Tidak. Tapi ketika Allah yang mengatur, kita ikut nggak? Siapa yang ikut? Semua manusia ikut? Siapa yang ikut? Yang beriman saja. Makanya Allah di dalam sebagian ayatnya mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas. Yang diajak atau yang dipanggil dan diseru adalah orang-orang yang beriman. Jadi ini penting sekali kita pahami di dalam masalah fikih. Jangan kita belajar wudu, suci, bersuci, begini, begitu. Lupa akan motor penggerak, mesin penggerak yang membuat kita melakukan hukum-hukum Allah. Jadi fikih itu adalah hukum Allah. Fikih itu adalah hukum Allah. Hukumnya apa?
Ahkamu syar'illahi sab'un tuqsamu. Al-fardu wal mandubu wal muharramu. Wal-rabi'ul makruhu thumma ma ubih. Was-sadisul batilu wakhtim bis-sahih. Hukum-hukum Allah ada 7. Ada yang apa aja? Yang pertama wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian haram, kemudian sah, kemudian batil atau tidak sah. Itu adalah hukum-hukum Allah. Apa hukumnya saya berwudu dengan Coca-Cola, Sprite? Apa hukumnya? Boleh tidak? Kalau berwudu, wudunya sah tidak? Dengan air kelapa? Tidak sah. Tapi suci tidak air kelapa? Suci. Kok nggak boleh berwudu dengan air suci? Tidak mensucikan. Jelas? Siapa yang ngatur begitu? Allah yang ngatur. Berarti hukum siapa? Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat kita melaksanakan hukum-hukum tersebut, saya sekarang kan mau bahas fikih bersuci. Ini bukan omongan kita pribadi, bukan. Tapi ini adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mempraktekkan akidah. Jadi kalau ada yang bilang, akidah penting. Ini juga ini akidah. Ini mempraktekkan hukum Allah. Meninggalkan riba, meninggalkan hal-hal yang diharamkan di dalam Islam. Dalam setiap urusan kita, baik urusan bersuci, urusan sholat, urusan haji, urusan zakat, kemudian urusan muamalat, urusan pernikahan, urusan perceraian. Kita laksanakan perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah, kita bertanya, kita berusaha untuk mengkaji, itu adalah praktek dari keimanan. Jelas ya? Kalau begitu pelajaran akidah penting tidak? Penting. Akidah teori. Penting untuk mencegah, cuman supaya tidak ada lagi nanti muncul makoli-makoli yang aneh-aneh, ya enggak? Kalau kenapa akidahnya kurang, nggak ngerti apa-apa, akhirnya muncullah berbagai macam fenomena-fenomena alam nanti yang lucu-lucu, yang aneh-aneh. Ya, ada yang ngaku jadi Allah Tuhan, ada yang ngaku jadi Nabi, macam-macam. Karena kurang keimanan dan akidah, teori. Tapi bukan berarti praktek nggak penting, praktek juga penting. Jadi pelajaran fikih intinya dengan pelajaran akidah bertentangan tidak? Bertentangan tidak? Bertentangan tidak? Tidak. Dua-duanya penting. Bahkan dia satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada orang bilang enggak akidah terus, salah. Fikih penting, akidah penting. Dua-duanya penting. Coba akidah, cara wudhu nggak benar. Cara sholat nggak tahu, akidah apa yang kamu pelajari. Begitu, paham ya? Jadi kita wajib. Nah sekarang saya mau tanya, ini yang hadir kan perawat sama dokter sama karyawan, sibuk kerja, mau belajar fikih lagi kayak santri-santri. Nggak ada waktu, betul tidak? Apa kita semua jadi ustadz? Hah? Gimana? Nah di dalam Islam tidak semua disuruh jadi ustadz. Dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan adalah tenaga yang di dalam Islam sangat terhormat kedudukannya. Bahkan di dalam hadis-hadis Nabi, kitab-kitab hadis itu ada bab tentang kesehatan, bab medis ada. Di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sunan Nasai, di dalam Sunan Tirmidzi, ada babnya khusus, pelajaran tentang medis. Karena agama kita tidak mencegah untuk belajar masalah kesehatan. Bahkan dipuji, ilmu yang terbaik setelah ilmu halal dan haram yaitu ilmu fikih adalah ilmu kesehatan. Dan para ulama mengatakan la taskun fi makanin la yujadu fihi sultanun yahmik. Jangan tinggal di suatu tempat yang tidak ada penguasa yang akan menjagamu. Enggak ada polisinya, enggak ada keamanannya. Susah kita tinggal di situ. Ya kan? Makanya di rumah sakit pasti ada tenaga keamanan. Kemudian yang kedua, wala alimun yuftik, dan juga tidak ada alim, orang yang berilmu agama yang akan memberikan fatwa kepadamu. Boleh tidak melakukan ini, boleh tidak melakukan itu.
Kemudian yang ketiga, wala tabibun yudawi, dan tidak ada dokter yang akan mengobati atau merawatmu pada saat kamu sakit. Jangan tinggal di tempat situ. Itu kata para ulama. Artinya ilmu kedokteran bagus dan bahkan masuknya bisa sampai fardu kifayah. Fardu kifayah apa artinya? Kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi an ya'tabiru man fa'alah. Yaitu adalah ketika dilakukan oleh sebagian orang, nah cukup. Begitu juga ilmu agama, enggak semua jadi dokter, enggak semua jadi ustadz. Bagi-bagi peran. Ya. Tapi ada tapinya, dokter, perawat, tenaga kesehatan dan semuanya berkewajiban untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan individunya dan pekerjaannya. Wajib hukumnya. Orang mau dagang harus ngerti hukum dagang Islami bagaimana. Orang ketika dia menjadi perawat, menjadi dokter harus mengerti hal-hal yang berkaitan dengan medis dalam masalah hukum Islamnya. Jadi wajib dipelajari hal itu saja dan bukan mendalam, nggak masalah. Yang penting yang kita lakukan sehari-hari. Wajib dokter dan juga perawat untuk mempelajari fikih sholat, fikih bersuci yang diperlukan. Jelas? Jadi penting nggak belajar fikih yang dasar? Penting sekali. Jelas ya? Nah, ini masih belum masuk pelajaran nih sebenarnya. Karena ini pondasi penting. Karena banyak orang kalau belajar, ketika dia belajarnya, sebagian belajar fikih, nggak ngerti bahwa fikih itu hukum Allah, nggak ngerti. Sehingga dia kadang-kadang belajar fikih membenci hukum Allah, nggak ngerti, nggak nyambung jadi. Nah, oke, saya sengaja jelaskan ini. Juga begini, di dalam fikih kadang-kadang kita mendengar nanti ada ustadz yang ini bilang A, ustadz yang ini bilang B, ada perbedaan. Sama, kayak dokter juga. Mohon maaf Pak Dokter, ada dokter yang mana nih? Ada, kebetulan tadi saya lupa nih. Depan kita ada Dokter Najib ini. Ustadz di sini juga beliau. Masya Allah ya. Alhamdulillah, ini mohon maaf saya berikan contoh karena saya di rumah sakit jadi berikan contoh tentang dokter. Kalau datang ke dokter kadang-kadang ini sakitnya begini, yang satu lagi bilang B, misalkan begitu. Di dalam agama pun ada. Ada 4 ulama atau 4 sekolah bisa dibilang. Sekolah bukan individu, 4 sekolah. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. 4 sekolah. Ya. Mereka adalah referensi dalam fikih. Kalau ada orang tidak mengikuti 4 ini, kacau. Jelas? Jadi kayak gini, contohnya begini. Ada orang nggak belajar kedokteran. Tiba-tiba buka praktek, kemudian bedah-bedah orang. Kenapa? Otodidak atau baca-baca sendiri. Atau dokter yang belum diberikan izin untuk membedah. Belum dikasih, belum belajar, belum sekolah, dia baru misalkan S1, kemudian dia sudah bedah-bedah yang bukan bidangnya. Boleh tidak? Tidak boleh. Di dalam ilmu agama pun seperti itu. Di dalam ilmu agama yang dilihat bukan masalah titelnya. Kalau kedokteran, titel ada dokter spesialis, ada bukan, kan gitu. Di dalam ilmu agama tidak. Dilihat pelajaran apa yang dia pelajari. Tapi saya memberikan contoh aja. Jadi dalam ilmu agama orang yang belajar itu ada yang tingkatannya levelnya SD. Kita tidak peduli titelnya apa. Mau S3, mau dokter, mau bukan. Kalau pelajaran yang dia pelajari masih SD levelnya, dia level SD. Harus merujuk kepada yang profesor. Yang SMP pun sama, yang SMA pun sama, terus. Nanti kalau dia udah profesor, baru dia sudah sama. Nah profesor itu kita ibaratkan siapa? Tadi, 4 sekolah besar tadi. Jelas ya? Perbedaan yang ada dalam 4 tadi, ditolerir, tidak ada masalah. Jelas? Selain itu tidak ditolerir. Jadi kalau sekarang ada yang bedah orang di luar, bukan dokter, nggak ada surat, nggak ada izinnya. Kita tolerir tidak? Kebetulan dia lagi bedah-bedah, benar, sembuh pasiennya.
Diapain tuh? Harusnya diapain? Di penjara. Benar salah di penjara. Begitu dalam Islam sama. Ketika dia berbicara yang salah, maka dia dia tidak dianggap perkataannya, tidak dihormati. Benar atau salah tidak dilihat. Rasulullah SAW menjelaskan yang dianggap adalah orang yang ijtahada fa asaba falahu ajran. Yang berijtihad kemudian dia benar mendapatkan 2 pahala. Yang salah dapat 1 pahala. Tapi siapa? Yang orang yang bidangnya, orang yang mumpuni. Begitu juga dokter. Dokter ketika melakukan kesalahan yang wajar, ketika dia sudah berusaha, ketika dia salah dimaafkan karena dia memang ahlinya. Jelas? Tapi kalau dia melakukan kesalahannya dengan keteledoran, kesembronoan karena kekurangan dan sebagainya, maka baru di situ dia akan dihukum. Jelas ya? Nah, saya tanya lagi nih, nggak apa-apa ya? Tadi kan saya bilang fikih itu hukum siapa? Terus kok saya sebut tadi 4 orang. Tadi 4 orang disebut manusia bukan? Manusia. Berarti hukum fikih, hukum manusia atau hukum Allah? Kan saya bilang kalau menurut madhab Syafi'i misalnya, suka dengar nggak? Menurut madhab Abu Hanifah Allah atau manusia? Manusia. Berarti hukum siapa? Hukum Abu Hanifah atau hukum Allah? Kok bisa? Siapa yang bisa jelasin? Nah, silakan. Tadi saya bilang fikih hukum Allah. Terus kok ada Abu Hanifah, ada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, kan mereka manusia. Ahli-ahli fikih manusia semua, kan mereka berbeda-beda juga. Berarti bukan hukum Allah, hukum manusia dong, betul tidak? Bingung, nah, biar nggak ada yang ngantuk Bu. Semuanya nggak ada yang ngantuk, apalagi yang di belakang. Gimana? Termasuk hukum Allah. Kenapa? Karena Allah melegalkan para ulama tadi untuk berijtihad, untuk berfatwa, untuk berpendapat sesuai dengan koridor. Semua yang berfatwa, berpendapat dalam koridor yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, maka pendapatnya termasuk hukum Allah. Jelas? Kalau tidak sesuai dengan koridor tidak termasuk, nggak dianggap. Makanya tadi benar dapat 2 pahala, satu pahala. Jelas ya? Jelas ya? Jadi seperti itu. Ini sekedar mukaddimah singkat tentang fikih, singkat sekali. Karena tema kita tadi fikih bersuci, ya kan? Nah, bersuci itu apa artinya? Nah, apa? Tadi ada yang jawab, bisik-bisik, gimana saya nggak dengar. Apa tadi? Sebelah kiri kayaknya ada. Raf'u hadatsin wa izalatu khabathin, ya, au fi ma'nahuma au ala suratihima. Raf'u hadatsin au izalatu najasin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Itu arti daripada bersuci. Ya, bersuci itu adalah mengangkat hadas. Hadas saya akan berusaha kaitkan dengan masalah di sini di rumah sakit sedikit. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu. Mengangkat hadas. Hadas itu apa? Sesuatu maknawi yang tidak terlihat. Misalnya begini. Namanya siapa? Siapa? Dery misalkan buang air kecil. Belum berwudu. Dia berhadas tidak? Berhadas tidak? Hadas apa? Kecil. Kenapa kecil? Karena mengembalikan kesuciannya dengan cara berwudu. Hadasnya kecil. Cuman saya mau tanya, kalau Dery tidak ada wudu, kita salaman sama dia mau nggak? Mau, biasa kan? Kelihatan nggak kalau dia tidak berhadas? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Orang janabah, perempuan haid, kelihatan dia ada masalah atau ada sesuatu yang terlihat tidak? Nggak ada. Itu namanya hadas, tidak terlihat, tapi mencegah sahnya sholat. Jelas? Orang kalau tidak berwudu sholat, dia sholat, Allahu Akbar sholat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah,
An-Nisa, Al-Maidah, kemudian Al-An'am, Al-A'raf, kemudian baru ruku, rakaat kedua 15 juz, Masya Allah. Sholatnya sah tidak? Sah tidak? Enggak, kenapa? Karena belum berwudu, enggak sah. Mau sholat kayak apa, mau nangis-nangis, bagaimana enggak sah. Jelas? Nah, itu namanya hadas, mencegah sahnya sholat. Kemudian ada lagi namanya wa izalatu khabath. Apa izalatu khabath? Yaitu menghilangkan najis. Najis itu apa? Terlihat kalau najis. Apa itu yang najis? Yang najis itu adalah yang terlihat. Kalau najis itu secara bahasa artinya kotor. Secara syariat, kotoran yang mencegah sahnya sholat. Karena tidak semua kotoran najis. Semua kotoran najis tidak? Saya tadi yang bilang. Apa contohnya? Kotoran ada nggak yang nggak najis? Apa semua kotoran pasti najis? Yang kotor menurut kita kotor menjijikan najis? Atau tidak? Yang menjijikan tidak najis contohnya apa? Menjijikan nggak najis contohnya apa? Air mani, betul. Itu ketawa, siapa yang jawab Dery? Oh keren Dery, jawab ketawa berarti nggak yakin. Air mani tidak najis, kemudian apa lagi? Ludah kita, riak, najis tidak? Teman jijik nggak? Mau pegang-pegang? Enggak kan? Enggak mau kan? Tapi apakah najis? Tidak. Jadi tidak semua yang menjijikan itu najis. Jelas ya? Jadi di dalam syariat artinya yang menjijikan. Tapi mencegah sholat, sahnya sholat. Seperti apa? Kotoran kita, kotoran binatang dan seterusnya. Termasuk juga darah. Darah najis tidak? Najis enggak? Najis secara ijma ulama najis. Ini penting kan diketahui oleh tenaga medis. Darah, nanah, kemudian muntah najis. Jelas? Kalau darah najis, memang kita nggak ada darahnya di dalam sekarang. Ada nggak darah di dalam nih? Berarti najis semua dong. Iya kan? Apa maksudnya darah najis? Darah yang keluar. Keluar dari siapa? Dari tubuh kita. Darah yang keluar dari tubuh kita walaupun banyak dimaafkan. Najisnya. Jadi najis itu ada yang dimaafkan. Ya, darah yang dimaksud darah najis adalah darah dari orang lain atau dari tubuh kita yang sudah terpisah dengan kita. Jelas? Konsekuensinya kalau kena harus dicuci, nggak bisa dipakai atau pakaiannya kalau kena untuk sholat, untuk sholat. Jadi kalau perawat, misalnya ada pasien nih berdarah, darahnya dibersihkan dulu, bersihin dulu, diberhentikan darahnya dulu sebisanya. Baru setelah itu diplester. Karena kalau enggak nanti dia najis di situ dalam. Jelas ya? Gitu. Jadi caranya begitu, dibersihkan dulu. Bersihkan dulu, setelah bersih kalau dia bisa ditahan darahnya ditahan. Nah, kalau sudah tidak keluar baru di plester. Supaya tidak ada najis. Karena darahnya najis nanti kalau diplester dengan darah-darahnya asal-asal plester begitu. Jelas ya? Jelas. Ini penting diketahui. Kemudian juga kalau saya mau tanya, ada orang berwudu. Ada orang berwudu. Tapi di tangannya ada najis. Jangan di tangan deh, di kaki, di paha lah misalnya. Paha kan nggak dibasuh saat berwudu. Tapi dia wudu nih, belum menghilangkan itu najis. Wudu udah selesai. Sah tidak wudunya? Sah tidak? Najis nih, paham nggak pertanyaannya? Ya, biar nggak ada yang tidur.
Jadi seseorang itu pada saat dia berwudu, ada najis di tubuhnya, belum dia bersihkan. Dia wudu dulu, habis wudu selesai baru dia bersihkan. Sah tidak? Sah tidak wudunya? Yang bilang tidak sah siapa? Tidak sah dulu deh. Yang sah? Kalau sholat ada najis nggak sah? Santo, masya Allah di sini luar biasa nih, ahli fikih semua. Luar biasa ya. Ulama, Gak pada jawab. ulama semua. Alhamdulillah. Ya penting diketahui juga. Jadi karena kan kita kadang-kadang tenaga medis itu mungkin berkaitan dengan tadi dengan darah, kemudian dengan hal-hal yang najis. Kemudian dia pengen sholat, dia sudah menyentuh. Apa yang dia lakukan? Ya tinggal dicuci saja, tidak usah wudhu lagi, jelas. Tapi kalau misalkan pada saat sholat terkena darah atau terkena kotoran manusia atau kotoran apapun, batal tidak sholatnya? Batal tidak sholatnya? Sholatnya batal, wudhunya? Enggak, wudhunya tidak batal. Jelas ya? Nah, wudhunya tidak batal. Kalau saya tanya sekarang, apa yang membatalkan wudhu? Yang membatalkan wudhu apa? Bersentuhan kulit. Jadi kalau saya salaman sama Dery, batal wudhu. Bukan mahramnya, batal. Oke, bersentuhan. Jadi kalau kenanya apa? Batu ininya, batal tidak? Tidak. Kemudian apa lagi? Keluarnya sesuatu dari depan maupun belakang. Maupun belakang. Kemudian dua tuh. Terus tidur hilang akal. Terus kan udah hilang akal. Kemudian ini penting. Kenapa saya bahas penting? Karena saya mungkin perawat kan berkaitan dengan itu. Enggak. Kalau wudhu tidak. Kalau tayamum batal. Jelas? Apa yang terakhir? Yang terakhir adalah menyentuh kemaluan. Kemaluan apa? Ayam? Enggak, saya tanya serius. Kemaluan manusia. Baik yang hidup atau yang wafat atau anak kecil atau dewasa, diri sendiri, orang lain. Semuanya membatalkan wudhu, tapi manusia bukan binatang. Jelas? Jadi yang membatalkan wudhu di dalam madhab Syafi'i ada 4 saja, tidak ada yang lain. Apa saja? Pertama, keluar sesuatu dari kemaluan depan dan belakang. Baik yang keluar itu suci atau yang keluar tidak suci. Jelas? Itu yang keluar apapun. Misal nih, saya nggak tahu ya, saya bukan dokter soalnya kan. Di sini ada dokter, nanti dijelaskan. Misalnya ada orang makan obat atau makan sesuatu yang suci, keluar. Jelas tidak? Yang keluar suci tidak? Suci. Orang makan batu misalnya. Misalkan orang makan batu. Batu suci tidak? Suci tidak? Misalnya, saya tidak tahu, tapi misalnya keluar lagi masih berbentuk batu. Suci tidak? Suci. Kenapa yang menjadi enggak suci? Batunya suci, tapi kena najis. Apa kalau kena najis? Dibetulin. Apa dibetulin? Dibersucikan. Tinggal dikasih air, cuci lagi. Batunya enggak ada masalah, jelas. Tapi kalau batu, orang yang punya penyakit, apa namanya? Kencing batu kan? Ya, kencing batu istilahnya, dokter ya, betul. Kalau ada batu kan, ada batu tuh dari ginjal. Itu batu yang keluar berasal dari apa? Dari air kencing kalau tidak salah. Nah, kalau dari air kencing berarti dia najis, walaupun batu keluarnya. Kan gitu kan? Batu. Jadi yang keluar mau suci mau tidak suci, kalau dari 2 kemaluan berarti najis. Jelas ini? Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyentuh kemaluan, tadi saya sudah sebutkan. Menyentuh kemaluan anak kecil, kalau perawat misalkan, ada anak kecil atau siapa, atau ibu-ibu di rumah, atau kita menyentuh dengan telapak tangan. Telapak tangan yang mana? Ini. Kalau menyentuh dengan ini tidak membatalkan wudhu. Jelas? Kalau menyentuh dengan apa namanya ini?
Punggung. Tangan Punggung tidak tangan. membatalkan wudhu. Jelas ya? Enggak, ini penting dipelajari kan kita belajar. Ini tidak membatalkan wudhu, ya. Menyentuh kemaluan hewan dan sebagainya tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang membatalkan wudhu juga, waktunya masih ada. Berapa menit? 5 menit lagi. 5 menit? Iya. Habis itu tanya jawab? Habis itu kita tanya jawab Oke, langsung. boleh. Kemudian juga di antara yang membatalkan wudhu, bersentuhan. Ini ada perbedaan ulama. Tadi saya katakan, makanya kan saya ada muqaddimah dulu. Ya kan, kalau nggak ada muqaddimah nanti kebingungan. Ada perbedaan ulama. Di dalam madhab kita, madhab Syafi'i, menyentuh kulit dengan kulit. Kulit dengan kulit. Laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Dengan bukan mahram. Mahram itu apa? Muhrim apa mahram? Muhrim apa? Muhrim apa mahram? Muhrim, yang bilang muhrim angkat tangan. Ini bukan tujuan angkat tangan, bukan untuk kita semua belajar, nggak ada masalah. Jadi santai aja. Ya, ini sekedar untuk apa namanya? Tidak ada yang tidur aja. Muhrim apa? Muhrim itu orang yang ihram. Pakai kain apa? Berihram namanya muhrim. Jadi yang benar muhrim apa mahram? Mahram. Mahram apa artinya? Yang bisa dinikahi. Yang haram dinikahi. Yang haram dinikahi. Ya. Mahram ada 18. Ya. Tapi kita nggak usah bahas deh. Intinya ibu kita, kemudian anak perempuan kita, ya, istri kita mahram bukan? Hah? Istri. Istri mahram bukan? Kan tadi dibilang nggak boleh dinikahin. Istri boleh nggak dinikahin? Boleh, jelas. Nah, jadi istri kalau menyentuh istri juga batal dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab lain kalau menyentuh dengan syahwat dan seterusnya ada perbedaan. Kita tidak akan bahas. Intinya adalah menyentuh kulit dengan kulit. Karena perawat nanti mungkin dia terpaksa menyentuh yang bukan lawan jenis pada saat dia akan masukkan infusan dan sebagainya. Di sini batal apanya? Wudunya batal. Jelas ya? Termasuk itu membatalkan kalau yang dipegang anak kecil gimana? Kalau pakai ada penghalang tidak batal wudhu. Kalau yang disentuh anak kecil gimana, batal tidak? Hah? Tidak batal jika, ada jikanya. Sebelum balik dan belum disukai lawan jenis. Ini penting. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah begini, yang membatalkan wudhu itu jika bersentuhan kulit antara dua orang laki dengan perempuan. Jelas? Lelaki dengan perempuan. Tidak disyaratkan harus balik, belum balik juga sudah bisa batal. Kapan? Anak itu udah kelihatan, kalau perempuan udah cantik. Laki-laki sudah ganteng. Artinya orang yang melihat sudah menyukainya. Jelas? Walaupun si anak itu belum balik, di sini kalau disentuh batal wudunya. Jelas tidak? Kalau anak kecil umur 4 tahun, umur 3 tahun batal tidak? Tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena tidak disukai lawan jenis yang normal. Orang normal tidak kita bahas. Orang tidak normal tidak kita bahas. Dan tidak jadi acuan hukum. Jelas? Jadi kalau ada perawat nanti nyentuh, dia batal. Terus apa lagi tadi? Hilang akal. Ya, tadi udah berapa tuh? Udah 3 tadi ya? Sekarang yang terakhir hilang akal. Hilang akal di sini pingsan. Kemudian hilang kesadaran, tidur dan seterusnya, itu membatalkan wudhu. Jelas ya? Itu juga membatalkan wudhu. Maka kita disuruh untuk berwudhu lagi. Jadi kalau perawat bergadang, ketiduran, dia mau sholat, belum sholat, dia wudhu lagi. Jelas ya? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.